Shalom sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat tahun baru, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua pada pagi hari ini. Pada minggu pertama kita mulai masuk ke tahun yang baru. Yang pasti kita tetap semangat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kita, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Naikkan ucapan doa syukur saudara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh masuk ke tahun yang baru. Kami masuk boleh ke hadirat-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Biar pada pagi hari ini kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang benar, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu ku sembahkan, ku sembahkan. Tuhan, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu ku sembahkan, ku sembahkan. Tuhan, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu ku sembahkan, ku sembahkan. Tuhan, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi katakan, ku sembahkan. Tuhan, haleluya, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembahmu Yesus, sebab Engkau Allah kami. Glory, glory, haleluya. Kudus namamu Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Yesus, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah sumber harap kami Tuhan, Engkau Allah sumber segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak menerima penyembahan kami pada pagi hari ini. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau anak-anak-Mu Bapa, kami mau kami sebagai anak-anak-Mu tambah semangat. Di awal tahun ini kami tambah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik, memberikan apa yang dari hati dan hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan yang terbaik. Hati-hati kami Tuhan, pikiran-pikiran kami. Kami mau membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa hati kami sebagai persembahan yang benar, sebuah persembahan yang sejati di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Bapa, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Saudara sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, mari pada pagi hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di awal tahun ini, lihatlah Tuhan memberikan harapan yang luar biasa. Engkau memiliki Allah yang besar, Engkau memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jikalau doa dan pergumulan saudara tidak terjawab di tahun 2020, biarlah pada tahun 2021
ini penuh dengan harapan. Terus berjuang, terus berserahkan hidupmu kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kehidupan saudara pada pagi hari ini. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang benar di hadapan-Mu. Haleluya Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, haleluya Tuhan, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi katakan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang benar di hadapan-Mu. Saya minta Pak Agus akan membuka kita pada doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Di awal tahun 2021, minggu pertama, hari ketiga dalam tahun ini, kami boleh melangkah di dalam Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami mau juga pagi hari ini Tuhan, ketika kami telah menutup 2020 dan ada di 2021, kami mau melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan semakin setia, semakin memberikan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah pagi hari ini lewat ibadah kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami sidang jemaat-Mu boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu pagi hari ini. Tuhan mengambil alih semuanya, biarlah jalannya ibadah ini Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami tabiskan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati kami semua pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Masih ada sukacita?
saya pastikan kita semua hidup penuh dengan sukacita. Karena Kristus yang telah lahir buat kita memberikan sukacita yang luar biasa. Bahkan tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan yang Tuhan telah sediakan buat kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersukacita buat Tuhan. Kita akan berjoget juga buat Tuhan pada pagi hari ini. Di tahun yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Karena bersama Yesus kita boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama Yesus juga kita boleh melakukan, menghadapi tantangan sekalipun berat. Tapi kita akan terus terobos karena Yesus bersama kita pada pagi hari ini. Ada amin semuanya? Saya yakin semuanya sudah katakan amin. Ya, yang sudah bangkit berdiri tadi saya persilahkan kita duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar, saya pastikan kita semua juga sudah mempersiapkan Alkitab kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum kita mendengar juga, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Di tahun yang baru, harapan yang baru Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dapat datang untuk menyelamatkan kami. Untuk kami boleh menikmati sukacita surga-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan ini saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu yang mendengar, jemaat Tuhan yang mendengar di rumah mereka, biarlah kami boleh menghargai firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, kiranya Tuhan perkataan kuasa dari kuasa-Mu penuhi Bapa, sehingga apa yang disampaikan itu datang daripadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang siap menyertai dan memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamatan baru 2021. Hari ini kita berada di minggu pertama tahun 2021, hari yang ketiga. Saya percaya bahwa ketika kita mengucapkan selamat tinggal buat tahun 2020, ada begitu banyak harapan-harapan kita di 2001 yang kita doakan, yang kita gumuli begitu. Saya ketika malam penutupan tahun begitu banyak dapat kiriman-kiriman lewat WA dan lain sebagainya, sebuah kata-kata tentang harapan ke depan agar lebih baik. Tetapi pagi hari ini kita sebagai orang percaya, apa rancangan Tuhan bagi orang percaya di tahun 2021? Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini ada begitu banyak pengamat-pengamat yang tampil di televisi. Mereka mulai memberikan komentar-komentar bahwa 2001 perekonomian agak sedikit berat. Pakar politik juga demikian, tingkat stabilitas keamanan agak sedikit baik, tapi belum mencapai sebuah rekor yang sangat baik. Pakar kesehatan juga demikian, tidak kalah sengitnya. Apa yang terjadi di Inggris sana, sudah ada varian baru dari COVID-19 yang katanya ini lebih ganas dari COVID yang ada saat ini. Lebih cepat penyebarannya. Apapun itu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, Tuhan punya sebuah rencana yang indah. Rancangan yang berbeda dari yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Satu ayat saya akan bacakan buat kita pagi hari ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 firman Tuhan katakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Diberkatilah kita pagi hari ini yang mengambil Alkitab, membaca, dan benar-benar mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menyikapi rancangan Tuhan bagi kita orang yang percaya? Mungkin ketika kita menutup tahun 2020, masuk 2021, ada begitu banyak impian-impian kita di 2021. Mungkin kegagalan kita di 2020 tidak akan terulang di 2021. Apa yang menjadi pergumulan kita di 2020 yang belum terjawab, impian kita 2021, kiranya itu tercapai. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak hal optimis yang mungkin kita harus capai di 2021, tidak salah. Ada yang berdoa bergumul di 2021, menulis di atas kertas. Dia berdoa dengan berlutut, ada yang berdoa dengan berbaring mungkin, ada yang berdoa sambil berjalan. Semua itu digumuli dengan satu tujuan.
kiranya harapan di 2021 agak sedikit membaik. Tetapi buat kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menguatkan buat kita pagi hari ini. Rancangan apa yang Allah akan lakukan di 2021? Kita tahu ketika firman Tuhan ini ditulis, kita tahu kondisi Israel pada saat itu, umat-umat Tuhan, khususnya umat Israel. Mereka berada di sebuah daerah, bagaimana mereka menjadi orang tawanan, mereka menjadi orang asing di Babel pada saat itu. Mereka sedang diasingkan di Babel pada saat itu. Kehidupan mereka di bawah sebuah tekanan. Bagaimana seorang Raja Nebukadnezar menindas, menjajah umat-umat Israel pada saat itu. Bagaimana firman Tuhan ini bisa tergenapi? Tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka sebagai orang jajahan pada saat itu. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi kita mau melihat yang pertama, bagaimana kita bisa menyikapi rancangan Allah 2021 ini. Dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Tahun 2021 ada sebuah rancangan Allah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Jangan kita terpengaruh dengan isu-isu berita-berita yang melemahkan iman kita. Pandang 2021 ini bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Rasa optimis itu kita bangkitkan dalam diri kita. Karena apa? Ketika kita mendasari dengan firman Tuhan bahwa Allah sudah merancangkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Karena ada yang mulai memiliki rasa pesimis tentang 2001. Karena ekonomi tidak begitu membaik. Orang mulai takut 2021 itu melangkah di 2021. Orang mulai merasa bahwa kira-kira 2001 apa yang terjadi? Orang mulai kehilangan sukacita. Orang mulai kehilangan damai sejahtera. Tetapi bagi kita orang percaya, Allah berkata buat kita pagi hari ini tentang firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Allah tahu tentang apa yang baik buat kita pagi hari ini. Allah tahu tentang rancangan yang terbaik buat kita pagi hari ini. Bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama katakan, Allah merancangkan rancangan damai sejahtera di 2021. Rancangan yang penuh dengan sukacita. Rancangan penuh dengan hal yang luar biasa di tahun 2001. Karena tidak semua orang masuk ke tahun 2021 ini dengan rasa optimis. Banyak orang saya katakan mulai masuk dalam di 2021, membuka lembaran baru di tahun 2021 dengan rasa pesimis. Mulai dengan rasa takut, mulai rasa dengan cemas-cemas. Apa bisa saya bangkit di 2021? Apa bisa perekonomian saya 2021 itu membaik? Apa mungkin 2021 itu keberpihakan sesuatu yang baik itu terjadi? Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, baik dalam pergumulan. Tetapi kita orang percaya pagi hari ini, Allah berjanji, Allah berkata buat kita sebagai umat Tuhan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Siapa? Mengenai kita orang-orang percaya. Bahwa Allah sudah merancangkan rancangan damai sejahtera di 2021. Oleh karena itu jangan kita melangkah dengan penuh ketakutan 2021. Jangan kita melangkah dengan rasa pesimis 2021. Allah sudah menjanjikan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan sukacita di 2021. Saya tidak tahu Bapak Ibu Jemaat membuka lembaran baru di 2021. Apakah itu dengan lembaran yang baik? Apakah itu dengan lembaran kehidupan yang penuh dengan sukacita? Saya rasa buat kita jemaat Tuhan pagi hari ini, ada damai sejahtera di 2021. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah takut melangkah di 2021 ini. Ada janji Allah buat kita, yaitu janji damai sejahtera. Ketika Allah terangkat di surga, Dia telah tinggalkan damai sejahtera itu kepada kita orang yang percaya. Mengapa harus takut?
Jangan pernah takut. Pengamat itu hanya sekedar mengamati. Belum tentu apa yang mereka katakan itu benar terjadi. Biarkan saja mereka berbicara. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan yang pasti bahwa rancangan Allah di dalam firman Tuhan hari ini akan tergenapi di 2021, yaitu rancangan damai sejahtera. Biarlah kita melangkah dengan hati yang penuh dengan kedamaian 2021. Kita mau tinggalkan semua kenangan-kenangan buruk di 2020. Apa saja itu kenangan buruk kita. Entah itu kita gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Entah itu masih ada kepahitan, entah itu masih ada dendam, masih ada kebencian, apa saja. Saya percaya ketika menutup tahun 2021 pasti itu sudah ditulis. Di sebuah kertas mungkin yang panjang Bapak Ibu. Kegagalan ditulis dan harapan itu juga ditulis. Tetapi yakinlah pagi hari ini. Kita yakin dengan iman bahwa 2001 ada sesuatu yang lebih baik. Yaitu rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, bukan saja Allah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita. Di situ juga dikatakan di dalam ayat selanjutnya, firman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika dalam awal khotbah saya katakan tadi bahwa ada sebuah virus varian baru saat ini menjadi perbincangan dunia. Kita belum semua rakyat Indonesia ini divaksin. Sudah muncul satu virus yang baru, COVID yang sama, varian yang baru, tetapi penyebarannya lebih cepat. Orang mulai takut. Tapi hari ini saya mau katakan, pegang dan yakinlah kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada sesuatu yang mencelakakan kita sebagai orang percaya di tahun 2021. Asalkan kita benar-benar berjalan di relnya Tuhan. Kita benar-benar sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Biarkanlah para ahli itu berbicara. Biarkanlah para ahli-ahli itu bekerja. Kita sebagai anak Tuhan berjalanlah di dalam firman Tuhan. Manusia boleh merancangkan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan merancang sesuatu yang penuh dengan kedamaian. Saya ketika baca firman Tuhan ini ayat emas saya, saudara, bahwa yakin bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi orang percaya. Tidak ada yang namanya rancangan kecelakaan. Saya bersyukur pada tahun ini tidak dirayakan dengan pesta pora. Saya juga mau pastikan jemaat Tuhan khusus kita GSC Elim di Mataram ini tidak merayakan tahun baru dengan pesta pora minum-minuman mabuk. Jangan sampai kita menutup tahun 2020 dengan tetap hidup yang lama. Masuk 2021 dengan lembaran yang baru tapi kehidupan yang lama. Karena menurut survei tingkat angka kecelakaan pada tahun ini akan menurun. Karena tidak ada pesta huru-hara di mana-mana. Hotel-hotel ditutup. Tempat rekreasi ditutup. Jadi ada positifnya. Supaya kita berdiam diri di rumah. Banyak bersyukur, banyak berdoa. Banyak merenungkan firman Tuhan. Ketika malam penutupan tahun kami berada di rumah, kami berdoa. Tetangga kami coba mengajak kami untuk begadang sampai pagi. Tapi saya katakan kepada mereka, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menutup tahun baru masih semua lengkap gitu ya. Masih semua sehat. Masih diberi kekuatan. Tapi ada orang yang lain hanya begadang begitu saja cerita dari timur, barat, utara, selatan untuk menutup tahun baru. Tapi tidak ada makna rohani. Ini yang saya sayangkan juga. Kalau kita menutup 2021 boleh begadang, tetapi dihiasi dengan hal-hal yang sifatnya rohani, itu luar biasa. Dengan doa, baca firman Tuhan. Kalau hanya begadang begitu saja sambil makan pisang goreng, minum kopi, apalagi
Ya itu masih bersyukur ya kalau pisang goreng kopi. Tapi kalau yang ada di depan itu botol, ngomongnya ngaruh ngidul, ngomongin tentang pengharapan itu nggak kena. Itu yang salah. Rancangan Allah tidak pernah gagal bagi orang percaya. Walaupun umat Israel pada saat itu ada di daerah pengasingan, mereka berada di bawah tawanan Babel pada saat itu. Apakah itu Allah merancangkan bagi mereka rancangan kecelakaan? Tidak. Ada rencana Allah bagi mereka. Kita tahu orang Israel ketika mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, di mana saja kamu berada, hendaklah kamu menjadi berkat. Demikianlah pula kita pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bahwa rancangan Allah tahun 2001 tidak ada rancangan kecelakaan. Asalkan kita melangkah di relnya Tuhan. Asalkan kita melangkah di jalannya Tuhan. Kalau kita benar-benar ada di jalannya Tuhan, di relnya Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang mencelakakan kehidupan kita. Tidak semua kecelakaan itu dirancang oleh Tuhan, tidak. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi orang percaya. Asalkan kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kalau kita ugal-ugalan dan kita kecelakaan, ya itu kita sendiri yang cari. Sudah tahu itu mendatangkan kecelakaan dan kita lakukan, ya itu bukan rancangan Tuhan, itu rancangan kita sendiri. Tapi yang pasti tidak rancangan Tuhan yang gagal. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi doa-doamu walaupun itu belum tercapai di 2020, terus digumuli, terus didoakan. Saya yakin bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Kita menyikapi rancangan Tuhan 2021. Rancangan damai sejahtera. Yang kedua, bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga dikatakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh harapan. Apa menjadi impian dan harapan kita? Saya tadi katakan ada begitu banyak impian. Ada yang mengimpikan sesuatu yang lebih baik lagi. Tidak salah. Ada begitu banyak harapan-harapan. Baik orang yang tidak percaya Tuhan punya harapan kiranya 2021 lebih baik lagi. Apalagi yang percaya Tuhan didoakan dengan air mata, digumuli, berdoa sambil berlutut dan lain sebagainya. Dia merindukan, mengimpikan sebuah harapan yang baru ke depan. Tetapi apapun yang kita harapkan saudara, tidak salah. Karena dalam firman Tuhan sendiri berkata, bahwa Allah akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang suram. Bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan sebuah kepastian. Kalau anak Tuhan tahu firman Tuhan, kalau anak Tuhan bergaul dengan firman Tuhan, kalau anak Tuhan baca Alkitab, di situ ada kekuatan-kekuatan iman yang sudah dinyatakan oleh Tuhan lewat kebenarannya. Nggak perlu kita pergi tanya kepada orang-orang pintar untuk meramalkan masa depan kita. Itu orang yang tidak punya iman. Sekarang banyak orang Kristen. Saya sayangkan sekali sudah namanya Kristen. Sedikit sakit pergi cari orang. Wah itu Tuhan sangat murka. Kalau kita menduakan Tuhan, hati-hati. Bukan cari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Saya sayangkan, saya tidak tahu. Pak Agus kemarin ketika saya sakit, saya pergi ke orang pintar yang ada di utara sana. Padahal yang di depannya itu ada hamba Tuhan, Bapak Ibu. Celaka. Saya ketika mimpi buruk, saya coba bertanya kepada si B. Saya dengan Bapak Gembala pernah sharing. Sekarang banyak persekutuan itu yang mengadu domba orang. Mungkin ketika saya sampaikan firman Tuhan ada begitu banyak orang berkata demikian. Anak saya, keluarga saya sakit. Oh si Ayang, waduh. Hati-hati. Saya sering kali katakan, kalau menjadi seorang yang seperti itu, harus perlu bertobat. Tidak semua persekutuan itu seperti itu Bapak Ibu.
sampai menyebut nama lo. Si Allah yang buat kamu, si Bella yang buat kamu. Tahun ini tahun yang penuh dengan pengharapan. Melangkah dengan 2021, melangkah penuh dengan keyakinan dan kepastian. Yakin, kita orang Kristen itu orang yang pasti-pasti, yakin, bukan mudah-mudahan. Karena kita punya pengharapan. Siapa pengharapan kita? Yesus Kristus Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sudah jelas. Diberkatilah mereka yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kita mau 2021, kita mau bertanya banyak kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada orang-orang yang sangat disayangkan sekali. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan kita bawa telapak tangan kita untuk diramal orang. Sekarang tukang ramal di televisi lagi laku-lakunya loh. Artis-artis mulai diramalkan. Ada tahun 2021 banyak artis yang karirnya mulai menurun. Nah, tahun ini banyak toko-toko yang banyak tukang-tukang ramal. Nah, kalau kita anak Tuhan, dalam firman Tuhan tukang ramal itu tidak masuk surga loh. Dia nggak masuk. Itu saya berdasarkan dengan firman Tuhan, kitab saya. Terserah orang lain mau bilang apa. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan demikian, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu Tuhan sendiri yang berbicara hari depan. Makanya kita tidak usah meragukan tentang kehidupan kita seperti apa ke depan. Jangan pernah takut seperti apa saya nanti di 2021. Tapi melangkahlah. Kalau kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan akan memberikan hari depan buat saya tahun 2021. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Melangkah dengan yakin, melangkah dengan iman. Terus memandang Tuhan sebagai sumber pengharapan. Jangan melihat kiri kanan. Jangan juga mendengar apa kata orang, apa kata pengamat. Biarkanlah mereka yang berbicara. Pengamat itu belum tentu benar. Pengamat itu hanya melihat dari jauh. Nah, kadang kita bingung kan? Antara profesor yang satu dan profesor yang saling berbeda. Kita yang bukan profesor bingung. Itu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, gak boleh bingung. Gak perlu bingung. Yakin bahwa hari ini 2021 Allah memberikan sebuah pengharapan dan kepastian bahwa Allah merancang masa depan yang penuh pengharapan. Yang muda-muda mungkin hari ini tetap yakin, tidak boleh pesimis. Katakan di dalam dirimu, Tuhan, Engkau akan memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Pengharapan kita hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. 3 hal ini pagi hari ini. Bagaimanakah kita menyikapi rancangan Allah di 2021? Yang pertama, rancangan Allah buat kita, Allah rancangan damai sejahtera. Yang kedua, bahwa rancangan Allah buat kita di 2021 bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, rancangan Allah buat kita di 2021 adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. 3 hal ini, melangkahlah di 2021 dengan penuh keyakinan, penuh dengan kepastian. Tuhan menyertai kita. Dia sumber pengharapan buat kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami melangkah di 2021. Melangkah dengan penuh kepastian dan keyakinan iman. Karena firman-Mu pagi hari ini mengajarkan dan meneguhkan kami bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kami orang percaya, yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua bukanlah rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga, rancangan yang penuh pengharapan di hari esok. Biarlah kami melangkah di 2021 ini Bapak. Kami melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kami. Orang-orang sekeliling kami boleh takut, cemas, khawatir tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang kehidupan.
tentang masa depan. Tetapi kami sidang jemaatmu pagi hari ini, kami memandang tahun 2001 dengan penuh optimis bahwa Allah akan melakukan hal-hal yang besar dan ajaib dalam kehidupan rumah tangga kami, ekonomi pekerjaan kami. Mari Bapa, teguhkan kebenaran firman dalam hati kami semua pagi hari ini. Bila kebenaran firman ini Bapa menguatkan kami memasuki tahun 2021 ini. Terpujilah namamu Bapa di surga, firman Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami semua pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di awal tahun yang baru. Kita mempunyai harapan-harapan yang baru. Rancangan yang Allah sediakan adalah rancangan yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, untuk memasuki tahun yang baru ini pula, kita akan mengawalinya dengan perjamuan kudus yang akan kita langsungkan pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sementara berada di rumah masing-masing, siapkanlah roti dan anggur atau bentuk-bentuk lain yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk kesiapan hati kita dan semua sarana yang kita pakai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang telah mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini Bapa. Dan untuk lebih menguatkan, meneguhkan kami Bapa, kami akan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Tuhan, biar kami yang sementara berada di tempat kami masing-masing, kesiapan hati kami biarlah Tuhan betul-betul siap untuk menyambut tubuh dan darah-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2021 Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat sarana-sarana yang kami pakai, roti maupun anggur atau dalam bentuk lain yang disiapkan oleh anak-anak-Mu berada di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati Tuhan, sehingga pada saat kami mengambil bagian, ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kami rasakan di dalam kehidupan ini. Memang Engkau sudah mati Tuhan bagi kami di 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasa kematian-Mu itu masih terasa sampai sekarang ini Bapa. Suatu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang saya pegang di tangan kanan saya pada pagi hari ini, roti ini melambangkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tubuh itu dicabik-cabik, dihancurkan karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan makanlah. Cawan yang berisi air anggur yang saya pegang di tangan kanan saya pada pagi hari ini melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana darah itu mulai tertetes dari Taman Getsemani ketika peluhnya berubah menjadi titik-titik darah, bahkan sampai di atas bukit Golgota. Semua itu juga karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan minumlah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menjalani sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sementara berada di rumah, ambillah roti dan peganglah di tangan kanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakan roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ambillah anggur atau apapun yang Bapak Ibu siapkan di rumah masing-masing. Peganglah di tangan kanan Bapak Ibu saudara-saudara dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan iman bersama-sama kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah persembahkan untuk menggantikan kami, untuk menebus kami umat manusia dari setiap belenggu dosa kami, untuk membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya masih terasa sampai sekarang Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah-Mu Tuhan, mari bebaskan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sementara terikat oleh kuasa belenggu dosa maupun Tuhan sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan kami anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga kami akan merasakan kelepasan pembebasan daripada Engkau yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi, anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah pada pagi hari ini oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari kesehatan mereka, sehingga mereka akan merasakan kesembuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman, bahkan perjamuan kudus yang sudah memulihkan kesehatan jasmani bahkan rohani kita pada pagi hari ini. Sebagai tanda ucap syukur kita akan memberi yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau begitu luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mengajari kami Tuhan bahwa ada harapan yang pasti, harapan yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh pada pagi hari ini yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan perjamuan kudus ini biarlah menjadi sakramen yang memulihkan kerohanian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap rupiah-rupiah yang ada, biarlah kami boleh memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati. Yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati. Sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan,
dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa, dan Bapak Gembala akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Katakan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Pada hambanya saya persilahkan. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau sajalah yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah kami, walaupun secara online Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Engkau sudah menyertai dengan luar biasa Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Bapa. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sementara berada di tempat tinggal mereka masing-masing Tuhan. Mulai besok pagi mereka akan menjalani kehidupan mereka, aktivitas mereka, rutinitas mereka, pekerjaan mereka di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang begitu luar biasa kepada mereka Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera, Tuhan sudah menyediakan kami masa depan yang penuh harapan dan bukan sesuatu yang akan mencelakakan kami. Sehingga itu semua akan kami raih, kami akan peroleh dalam tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun jenis aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati mereka, dan ajarkan kepada mereka untuk mereka melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu, dan berkat Tuhan pun pasti mengalir mengikuti semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan
menyerahkan anak-anakmu yang saat ini sementara mengalami kelemahan tubuh, jenis penyakit apapun, demam, batuk pilek, atau karena alergi. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang begitu luar biasa, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka akan merasakan kesembuhan yang daripada Engkau, dan ada banyak kesaksian yang akan mereka sampaikan karena mujizat yang mereka alami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kegiatan kerohanian kami mulai di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik doa Selasa, Komsel, hari Kamis Tuhan, maupun pemuda hari Jumat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menyertai dan memberkati jenis kegiatan apapun yang kami lakukan ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan berikan kegairahan kepada kami semua di awal tahun ini, sehingga kerohanian kami akan terus bertumbuh, akan makin dekat dengan Engkau, intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di tahun 2021 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kegiatan kami untuk selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memberkati untuk ibadah hari Minggunya Tuhan. Kalau kami masih diizinkan online terus, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Bapa, sehingga pertumbuhan kerohanian anak-anak-Mu akan mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa walaupun di dalam situasi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan, kiranya umur panjang Tuhan karuniakan kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka akan terus merasakan penyertaan Tuhan seperti hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan rutinitas anak-anak-Mu sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Rencana anak-anak sekolah akan memulai uji coba untuk belajar secara offline Tuhan, langsung ketemu tatap muka. Kiranya perlindungan Allah, proteksi dari Allah berlaku buat setiap anak-anak kami, sehingga tidak akan terpapar oleh virus corona Bapa, tapi mereka akan tetap dilindungi oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini akan mulai berjalan dengan normal kecuali Minggu. Jadi kita masih akan lihat situasi, tetapi doa Selasa tetap kita adakan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, semangat yang baru di tahun yang baru. Kita hadir untuk menaikkan setiap doa kita, pergumulan kita, supaya Tuhan akan terus memberkati. Dan hari Kamis Komsel kita akan memberikan jadwal-jadwal. Kami akan umumkan lewat WA Group. Ada 2 kelompok Komsel yang akan kita jalani. Sudah bisa offline atau tidaknya kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena sekarang ini juga ada banyak media yang bisa kita pakai untuk berkomsel ya. Jadi ada Google Meet, ada bisa lewat WA juga, beberapa orang bisa kita sharing bersama, dan lewat Zoom meeting juga kita bisa mengadakan kegiatan bersama. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda juga walaupun selama ini corona tetapi tetap semangat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di luar, ya kadang di Udayana, kadang di Pantai Ampenan atau di tempat-tempat lain, ya terus semangat walaupun di dalam situasi yang belum dikatakan normal sepenuhnya. Kita tetap berdoa supaya situasi akan cepat pulih dan semua kegiatan akan berjalan dengan normal. Dan yang ketiga, kami ucapkan ya selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun tepat pada hari Minggu ini tanggal 3 Januari yaitu Saudara Iris Nenohai ya yang berulang tahun. Kiranya umur panjang, berkat Tuhan,
serta masa depan yang penuh harapan seperti firman Tuhan dikaruniakan kepada saudara Iris Nenohai. Baik, yang kedua juga kami ucapkan ya happy wedding anniversary atau selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Oprianus Leo. Ya, sudah berjalan 4 tahun dan akan masuk di tahun yang kelima. Kiranya hal-hal yang sudah dialami di 4 tahun yang sudah dilewati di dalam keluarga, Tuhan akan terus melakukan bagiannya di dalam kehidupan rumah tangga ini sehingga keluarga ini semakin mantap ya, mempermuliakan Tuhan dalam segala rutinitas mereka, aktivitas mereka. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua dalam ibadah online di minggu pertama di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.